kayak di rumah. Ibu mau sapa-sapa nih anak-anak TK dulu ya. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, luar biasa. Yes, oke. Wah, semangat semua ya. Sekali lagi Ibu mau sapa anak-anak SD. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, luar biasa. Yes, oke. Wah, Ibu harap anak-anak yang mengikuti chapel di rumah tetap semangat ya sampai akhir. Nah, untuk memulai chapel hari ini, kita mau angkat satu pujian, Bapa ku datang padamu. Puji nama Tuhan, anak-anak kita mau datang kepada Tuhan untuk memuji nama Tuhan, sekaligus kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, hari ini untuk lebih lanjut lagi kita mau berdoa dulu ya anak-anak. Ibu harap anak-anak di rumah lipat tangannya, tutup matanya, dalam hitungan ketiga kita akan berdoa. 1, 2, 3. Bapa di dalam kerajaan surga Tuhan, kami mau berdoa buat anak-anak-Mu di rumah Tuhan yang akan memuji memuliakan nama-Mu, mengikuti ibadah chapel. Terlebih Tuhan, anak-anak-Mu akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang terus memakai mereka, melindungi mereka di rumah agar mereka siap untuk ibadah hari ini. Tuhan, ini yang menjadi doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Oke anak-anak, jadi untuk lebih lagi memuji nama Tuhan, kita angkat satu pujian yang berkata, hari ini kurasa bahagia. Tuhan Yesus.
anak-anak di rumah, kita mau lebih lagi memuji nama Tuhan. Anak-anak sudah katakan bahwa hari ini anak-anak merasa bahagia. Nah, anak-anak juga harus ingat bahwa kita cinta keluarga Tuhan. Hari ini kita mau pujikan lagu Ku Cinta Keluarga Tuhan. Puji nama Tuhan, anak-anak kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya anak-anak siapkan hati anak-anak, siapkan Alkitabnya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Lita. Dan kita akan menyanyikan pujian Ku Ingin Dengar Cerita. Shalom anak-anak semua, anak-anak sekolah Kasih Yobel Kupang. Apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan, luar biasa. Yes. Oke, good. Nah, hari ini kita kembali lagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Ibu Lita berharap semua anak-anak tidak bosan-bosan untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Oke. Nah, sekarang anak-anak yang TK silakan duduk yang baik. Good. Anak-anak SD, kakak kelas duduk yang baik. Ayo. Sudah siapkan Alkitabnya? Diambil Alkitabnya, lalu kembali duduk yang baik. Oke. Good. Kita mau mendengarkan firman Tuhan hari ini. Ibu Lita yang akan bercerita untuk anak-anak semuanya. Nah, anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu mari kita berdoa. Sikap doa yang baik, lipat tangannya, tutup mata. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih, kami bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan. Tuhan masih memberikan kepada kami nafas kehidupan. Kami boleh bangun dan saat ini Tuhan berikan kami waktu untuk duduk.
tenang di kaki Tuhan mendengarkan akan firman-Mu. Tuhan Yesus, berkatilah kami semua Tuhan, biarlah firman Tuhan boleh menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami, sehingga itu boleh memberkati semua orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami semua, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, anak-anak yang sudah pegang Alkitabnya, silakan kita buka di dalam kitab Kolose pasal yang ketiga ayat 18. Oke, Kolose pasal 3 ayat 18. Sudah? Oke. Nah, hari ini ada kakak kita, kakak Kimi, dan adik kelas kita juga, Kimi, yang akan membacakan firman Tuhan bagi kita pagi hari ini. Silakan kakak Kimi. Hari ini Kimi akan baca Alkitab. Kolose 3 ayat 18. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagai seharusnya di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Oke, anak-anak sudah dengarkan firman Tuhan dari kakak Kimi. Nah, jadi anak-anak, firman Tuhan pada pagi hari ini lagi kembali mengingatkan kita semua sebagai anak-anak Tuhan untuk kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Tadi firman Tuhannya itu tentang apa ya? Ada yang masih ingat tadi kakak Kimi bilang? Oh iya. Jadi tema kita pagi hari ini anak-anak tentang perempuan sebagai penolong, taat di dalam Tuhan. Nah, anak-anak semua, kitab yang kita baca adalah kitab Kolose. Nah, di dalam kitab Kolose ini kitab yang ditulis oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus ini menulis kitab Kolose untuk orang-orang percaya yang ada di Kolose. Nah, kenapa ya dia menuliskan untuk orang-orang percaya? Nah, di sana ternyata ada orang-orang yang mau mengajarkan ajaran yang lain yang bertentangan dengan firman Tuhan. Mereka mengajarkan ajaran-ajaran nenek moyang. Nah, itu bertentangan dengan Injil yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Jadi supaya semua orang percaya itu mereka tidak terpengaruh oleh ajaran itu. Nah, Rasul Paulus mengingatkan kembali tentang apa yang sudah Rasul Paulus ajarkan kepada orang-orang di Kolose. Bagaimana Kristus sudah menebus hidup mereka. Nah, anak-anak, pada saat itu juga Paulus juga mau mengingatkan bahwa pekerjaan Tuhan yang begitu luar biasa yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan orang-orang percaya saat itu, yaitu Tuhan sudah mengampuni dosa mereka dan Tuhan menjadikan mereka orang-orang yang diselamatkan. Mereka sudah menjadi orang-orang yang diselamatkan, sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Jadi jangan lagi mereka mau mendengarkan atau mengikuti ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, anak-anak, sebagai anak-anak yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, kita semua ya, kita sudah percaya Tuhan, kita diselamatkan oleh Tuhan. Ya. Karena bukan perbuatan kita, tapi karena anugerah Tuhan. Kita semua mau untuk melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Ya, kita mau meninggalkan dosa-dosa kita ya. Dosa-dosa kita semua. Contohnya, mungkin ada anak-anak yang suka maki-maki. Siapa yang masih maki-maki atau berkata yang kotor? Itu tidak boleh. Berbohong, mencuri, apalagi ya? Nah, menyimpan dendam terhadap orang lain. Banyak sekali dosa-dosa lainnya.
Nah, Tuhan mau supaya kita yang sudah diselamatkan, kita mau meninggalkan perbuatan dosa itu. Tidak lagi berbuat dosa. Oleh karena itu anak-anak harus apa? Berdoa minta Roh Kudus untuk menolong kita supaya kita jangan jatuh di dalam dosa. Oke. Nah, Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat-jemaat yang ada di Kolose pada waktu itu juga untuk kita saat ini. Dan di pasal 3 ayat yang ke-18 ini mengenai hubungan antara anggota-anggota rumah tangga. Nah, Paulus juga menasihatkan bagaimana ya kita yang sudah dimerdekakan Tuhan, kita yang adalah ciptaan baru di dalam Tuhan, kita mau supaya hidup kita mencerminkan kasih dan iman yang sudah kita miliki, anak-anak. Contohnya adalah apa? Tadi Ibu Lita bilang kita tidak boleh lagi maki-maki, tidak boleh lagi berbohong, marah-marah dan sebagainya. Kita meninggalkan dosa-dosa kita. Dan di sini anak-anak, Rasul Paulus ingin mengingatkan kepada keluarga-keluarga yang percaya kepada Tuhan. Nah, di dalam keluarga itu ada siapa-siapa? Ada papa, ada mama, ada kakak, adik, semuanya. Dan secara khusus Paulus mau menasihatkan kepada istri. Di sini ada kata istri ya anak-anak. Ibu Lita baca sekali lagi. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Nah anak-anak, jadi kita keluarga yang sudah Tuhan merdekakan ya, kita sebagai keluarga kita harus saling mengasihi itu yang Tuhan mau. Dan dalam hubungan antara papa dan mama atau suami dan istri juga harus di dalam Tuhan. Kata istri-istri di sini ya, istri. Nah, istri itu adalah perempuan dewasa yang sudah menikah, sedangkan suami itu adalah laki-laki dewasa atau pria dewasa yang juga sudah menikah, diberkati oleh Tuhan dalam pernikahan. Nah, kalau kita pernikahan orang Kristen, kita menikah satu kali untuk selama-lamanya ya, hanya maut yang memisahkan. Oke? Dan di sini Paulus menasihatkan supaya istri-istri tunduklah kepada suamimu. Nah, Alkitab mengingatkan kembali kita bahwa istri harus tunduk kepada suami. Tunduk yang bagaimana ya? Nah, anak-anak di sini dikatakan tunduk itu artinya menghormati dan tidak mencari kepentingan sendiri, tidak mementingkan diri. Dia harus punya sifat kasih, mengasihi kepada suaminya. Nah, anak-anak, inilah tugas daripada seorang istri. Tapi Ibu Lita, apakah seorang istri itu mau melakukan semua yang suaminya inginkan? Tidak. Nah, anak-anak dengarkan baik-baik. Ada batasannya. Alkitab berbicara sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Jadi, seorang istri itu harus tunduk kepada suaminya yang tunduk juga kepada Tuhan. Jadi dua-duanya harus hidup di dalam Tuhan, tunduk kepada Tuhan atau taat kepada Tuhan. Nah, anak-anak, firman Tuhan ini kita doakan ya supaya mama kita, papa kita di rumah saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Terkhusus untuk mama kita juga supaya bisa mengasihi, mempunyai iman di dalam Tuhan, kuat di dalam Tuhan. Ibu Lita mau kasih satu contoh tokoh Alkitab, yaitu Maria. Dia taat kepada suaminya, yaitu Yusuf. Nah, ketika mereka mau pergi ke Bethlehem, nah, itu kan Maria sedang mengandung bayi Tuhan Yesus. Waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan perintah supaya mereka semua pergi mendaftarkan diri ke kampungnya masing-masing. Dan Yusuf harus pulang ke Bethlehem, kota kelahirannya.
Nah, Yusuf membawa Maria yang sedang mengandung bayi Yesus. Apa respon Maria ya? Apa yang Maria lakukan ketika diberitahukan bahwa kamu harus ikut saya ke Bethlehem? Maria tetap taat, Maria tunduk. Nah, anak-anak, lalu yang berikut lagi setelah itu, Tuhan Yesus sudah lahir, kemudian Raja Herodes mau membunuh bayi Yesus. Tapi sebelumnya anak-anak, malaikat sudah datang dalam mimpi Yusuf supaya mereka pergi menyingkir ke Mesir. Akhirnya Maria pun juga taat, dia pergi bersama dengan Yusuf ke Mesir. Setelah di sana anak-anak, mereka mendengar ya, ternyata Herodes sudah mati. Mereka mau pulang kembali. Nah, Yusuf dapat lagi mimpi. Itu dari malaikat Tuhan. Nah, apa ya? Mereka harus pergi kembali ke tanah Israel. Wah, tiba-tiba terdengarlah bahwa di sana ada anak Raja Herodes, yaitu Arkelaus. Dia juga jahat, anak-anak mau membunuh. Wah, akhirnya Yusuf dia juga ketakutan. Dia takut, lalu dalam mimpinya malaikat Tuhan menyuruh mereka pergi ke daerah Galilea. Nah, sampai di Galilea mereka tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Seperti yang digenapkan oleh firman Tuhan ya. Tuhan berasal dari Nazaret. Oke, anak-anak semua, itu contoh Maria tetap taat mengikuti suaminya. Jadi anak-anak, untuk kita sebagai anak-anak, kita masih kecil-kecil ya, apa sih firman Tuhan ini bagi saya? Ibu Lita kok bicara tentang pernikahan, tentang istri. Nah, kita anak-anak juga kita mau berdoa dari kecil, doakan papa mama kita supaya papa mama kita saling mengasihi satu dengan yang lain dan bertumbuh di dalam Tuhan. Dan ada firman Tuhan di dalam ayatnya yang ke-20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Kita harus mentaati orang tua kita yang sungguh percaya, yang sudah percaya, yang takut akan Tuhan, yang taat kepada Tuhan, yang tunduk kepada Tuhan. Itu harus kita dengar-dengar. Kita harus taat. Oke anak-anak semua, Ibu Lita harap kita semua mau belajar firman Tuhan, kita mau taat kepada Tuhan. Ya, kita mau nyanyi lagu Rukun Cinta Satu Sama Lain. Sudah kita dengarkan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan pada hari ini. Menguatkan kami lagi, menolong kami sebagai anak-anak-Mu yang masih kecil-kecil untuk kami terus menjadi saksi, kami terus mendoakan orang tua kami, terkhusus mama kami di rumah. Tuhan Yesus tolong supaya mama kami atau ibu kami Tuhan boleh terus bertumbuh di dalam kasih dan iman kepada Tuhan. Ini doa kami Bapa, sebentar kami mau belajar, Tuhan memberkati. Amin.
Terima kasih untuk Bu Lita yang sudah membawakan firman-Nya yang begitu indah di dalam kehidupan kita, bagaimana anak-anak bisa berbakti kepada ibu dan juga ayah, terutama kepada ibu ya, sebagai penolong buat ayahnya. Nah, hari ini kita akan mengakhiri ibadah hari ini, kita mau pujikan lagu Yesus Itulah Satu-Satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oke, puji nama Tuhan, kita sudah menyelesaikan ibadah hari ini. Kita mau berdoa dulu untuk menutup ibadah hari ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan sampai hari ini. Anak-anak-Mu boleh mendengarkan firman-Mu, terlebih juga Tuhan mereka boleh memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Sekarang kami akan mengakhiri ibadah cepel hari ini Tuhan. Tuhan yang menyertai setiap kami Tuhan. Ini doa kami Tuhan, haleluya, amin. Hari ini Bapak Ibu di sekolah akan menyampaikan pengumuman. Jadi kita mau merayakan hari ulang tahun teman kita Fritz Junior dan juga Shannon Junior. Kita akan menyanyikan lagu Happy Birthday. Happy birthday to you Fritz, happy birthday to you Shannon, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Sekali lagi happy birthday. Happy birthday to you Fritz, happy birthday to you Shannon, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Selamat ulang tahun untuk Fritz dan juga Shannon. God bless you and we love you. Nah, kita mau mendoakan dua teman kita yang bertambah usianya hari ini. Kita mau berdoa. 1, 2, 3. Terima kasih Tuhan buat hari ini Engkau telah memberikan penambahan umur untuk anak kekasih kami Fritz dan juga Shannon Tuhan. Kiranya Tuhan di umurnya yang bertambah 1 tahun ini mereka juga Tuhan boleh bertambah kedewasaannya Tuhan. Mereka semakin dekat dan juga semakin takut akan Engkau Tuhan. Berkati Tuhan kehidupannya, keluarganya Tuhan, kiranya senantiasa Tuhan yang memberkati. Tuhan, ini yang menjadi doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ibadah cepel kita sudah selesai hari ini. God bless